Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan channel 1000 ya. Di sini saya mau berbagi pengalaman saya ketika mobil mengalami aki drop ya, sehingga tidak bisa di starter seperti ini. Sama sekali nggak bisa di starter guys. Di antara kalian mungkin pernah ya mengalami kejadian seperti ini. Untuk memastikannya, kemudian saya akan lihat kondisi akinya. Terlihat ya pada bagian indikator aki itu masih menunjukkan warna biru. Artinya kalau mengacu pada label keterangan pabrik, aki ini dianggap masih normal. Kalian bisa lihat tuh di label petunjuk aki, kalau warna biru itu masih normal ya. Kalau putih dianggapnya itu kurang setrum, tapi kalau sudah merah aki dianggapnya sudah rusak. Oleh karena penasaran kenapa mobil ini tidak bisa di starter, maka saya akan cek dulu dengan menggunakan multitester apakah voltasenya ini masih normal apa tidak. Ternyata hanya terbaca 11,6 volt ya. Ini sudah jelas ya kalau aki ini kondisinya drop. Aki yang normal itu pada keadaan mesin mati harusnya berada di rentang 12,3 sampai 12,8 volt. Jika sudah di bawah 12 volt, apalagi ini sudah 11,6 volt, sudah bisa dipastikan aki ini sudah tekor ya, drop atau lemah. Ini akinya akan saya lepas dulu ya, untuk nantinya akan saya cas ulang. Karena saya khawatir aki ini hanya drop saja, karena mobil ini udah seminggu lebih tidak dipanasin, apalagi indikator akinya juga masih biru. Untuk melepas aki cukup hanya dengan menggunakan kunci pas atau kunci ring nomor 10 seperti ini. Tidak ada alat lain yang perlu disiapkan, cukup ini saja. Untuk melepas aki caranya harus dari yang kutub negatif dulu ya, baru menyusul kutub positifnya. Ini tujuannya agar tidak terjadi konsleting ya, ketika pada saat melepas ternyata tanpa sengaja kutub positif itu menyentuh bodi mobil. Bisa karena pergerakan kunci yang pada saat membuka kemudian menyentuh bodi mobil, atau bisa karena geser-geser aki ya tanpa sengaja kutub positif menyentuh bodi. Itu sangat berbahaya sekali karena ampere aki itu besar ya, di atas 30 ampere. Selain aki bisa rusak, bisa juga terjadi percikan api, dan itu sangat membahayakan sekali. Kenapa kok bisa terjadi konsleting seperti itu? Itu karena sebenarnya bodi mobil itu terhubung juga dengan kutub negatif aki ya. Maka ketika melepas aki itu seharusnya negatif dulu, baru kemudian positifnya. Itu sebenarnya demi keamanan ya. Jika seandainya kutub positif dulu yang dilepas juga tidak apa-apa ya. Yang penting hati-hati saja. Khawatir gitu ya, khawatir terjadi lupa gitu ya, tanpa sengaja kutub positif menyentuh bodi mobil, itu resikonya sangat fatal sekali. Ini bracket akinya saya lepas dulu, sama ya, membuka baut penahan akinya juga dengan menggunakan kunci nomor 10. Baut bracketnya cukup dikendurkan saja seperti ini, itu sudah bisa dilepas ya. Nah seperti ini bentuk bracketnya. Lalu kita buka handle akinya, baru kemudian kita angkat. Nah ini dia akinya yang akan saya cas ya. Ini akan saya cas dengan menggunakan charger 10 ampere. Saya set proses pengecasannya di normal ya. Sebenarnya ini ada pilihan strongnya juga nih. Charger ini memang otomatis ya, bisa untuk 12 volt ataupun bisa untuk yang 24 volt akinya. Makanya kabel charger terlebih dahulu saya hubungkan ke akinya supaya mendeteksi dulu dia itu mau mengecas 12 atau 24 volt. Yang kabel positif dihubungkan dengan yang positif, dan kabel dari charger yang negatif dihubungkan ke kutub negatif aki seperti ini. Baru kita hubungkan chargernya ke terminal listrik PLN seperti ini ya. Seperti sudah dijelaskan dari awal, kenapa ini saya cas ulang dulu ya. Ini karena saya khawatir aki ini hanya drop saja, karena sudah saya jelaskan bahwa mobil ini sudah seminggu lebih tidak dipanasin. Kemudian juga untuk indikator akinya itu masih menunjukkan warna biru. Mungkin ini hanya lemah saja ya, jadi perlu dicas ulang. Karena kita tahu ya bahwa sifat aki itu kan ketika dibiarkan lama, itu secara sendirinya akan kehilangan daya tampung listriknya, alias voltasenya juga akan turun ya seiring berjalannya waktu jika tidak dicas sama sekali atau mesin tidak pernah dipanaskan. Ini berlaku pada semua jenis aki ya, mau aki basah kayak mau aki kering itu sama saja.
Sebenarnya ada dua penyebab utama ya kenapa aki itu bisa drop seperti ini sehingga mobil tidak bisa di starter. Itu bisa karena memang aki sudah termakan usia ya, sudah capek, sudah drop, jadi sudah waktunya ganti. Atau bisa juga karena mobil dibiarkan terlalu lama di garasi tanpa memanaskan mesin ya. Ya minimal seminggu sekali lah dipanaskan agar aki ini selalu terisi kembali ya. Karena ini saya penasaran, maka saya coba cas ulang dulu akinya, apakah bisa kembali pulih normal apa tidak. Nah ini setelah saya cas ya kurang lebih 4 jam, kita tes, ternyata voltasenya naik ya menjadi 13,6 volt. Karakteristik aki memang begitu ya, setelah dicas penuh baru dicabut gitu chargernya, memang biasanya di atas 13 volt. Tapi nanti setelah dibiarkan sehari saja biasanya dia akan turun. Nah ini aki setelah saya diamkan semalaman, tidak langsung saya pasang ke mobil ya, pengen tahu saja ini guys. Kita lihat ya, bagian indikatornya ini jelas masih terlihat warna biru ya, artinya normal kalau melihat indikator aki ya. Nah sekarang kita tes dengan menggunakan multitester ya. Di sini terbaca 12,8 volt. Kalau dari hasil pengukuran menggunakan alat ini oke lah, nilai segitu masih normal ya. Biasanya kalau aki sudah benar-benar soak itu berada di kisaran sekitar 12,3 volt. Oh ya, untuk jenis aki ini maintenance free ya. Tipenya ini NS60 ya, kapasitasnya sekitar 45 Ah. Kalau untuk mobil Datsun ini bukan aki bawaannya ya, karena kalau standar bawaannya itu yang ukuran NS40L atau sekitar 32 Ah. Oke, langsung saja kita pasang kembali akinya ke mobil ya. Kita akan tes apakah aki ini benar-benar masih bisa digunakan apa tidak. Oke, langsung saja kita pasang kembali akinya ya. Nah untuk memasang aki ini diupayakan yang pertama kita pasang adalah kabel positif dulu ya. Baru kalau sudah selesai dilanjutkan dengan pemasangan kabel negatifnya. Jadi kebalikan ketika kita mau melepas aki ya. Kalau mau melepas aki maka lepas dulu yang bagian kutub negatifnya. Kalau mau dipasang maka yang dipasang adalah yang positif dulu. Nah ini udah selesai saya pasang ya. Tinggal kita coba. Nyala ya, walaupun terdengar startnya itu kerasa berat banget ya. Awalnya saya juga senang banget ini guys, karena nggak jadi beli aki baru ya. Ternyata keesokan harinya ini kejadian seperti awal itu terulang juga guys. Aki ngadat ya, sama kayak awal-awal. Akhirnya dengan sadar diri ya, saya membeli aki baru. Ini mereknya nih merek Thunder ya, NS40ZL, aki kering ya, kapasitas 35 Ah. Nah ini sudah saya pasang. Sekarang kita coba. Nah ini mantep baru nih ya, iyalah jajan 650.000, gimana nggak mantep guys. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah bahwa indikator pada aki itu belum tentu benar ya. Walaupun masih berwarna biru, kenyataannya kalau sudah soak ya soak. Artinya begini, kalau aki mobil sudah berusia sekitar 2 tahun atau jarak tempuhnya sudah mendekati 25.000 km lah, kemudian mobil tidak bisa di starter, siap-siap dompetnya, keluarkan isinya, karena pasti mobil itu pengen jajan guys. Mungkin saja ya indikator yang dipasang pada aki soak milik saya ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Istilahnya trouble lah. Ngapain juga pabrik repot-repot masang indikator begini kalau nggak ada fungsinya. Tapi memang setelah saya coba tanya ke teman juga memang begitu sih, kasusnya sama saja. Jadi intinya kalau memang sudah drop, sudah lemah akinya, maka harus ganti yang baru ya. Oke, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.